Pelatih Uzbekistan U24 akui kekuatan timnas Indonesia U24. Nama Sintayong menggema usai Ramadan Sananta gabung skuad Garuda Muda. Bung Toel tak akui prestasi timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Berhadapan di babak 16 besar, pelatih Uzbekistan akui kekuatan timnas Indonesia U24. Timnas Indonesia U24 baru saja menjalani laga di babak 16 besar Asian Games dengan menghadapi salah satu tim kuat di ajang ini, yakni Uzbekistan U24. Sebagai informasi, pertemuan kedua tim ini memiliki status berbeda kala melangkah ke babak 16 besar ini, di mana timnas Indonesia U24 melangkah melalui jalur peringkat 3 terbaik, sementara Uzbekistan menjadi juara grup C Asian Games. Pertandingan yang digelar di Stadion Sangcheng Sports Center Hangzhou ini pun berjalan cukup panas, karena kedua tim ini merebut tiket perempat final. Terlepas dari hasil pertandingan ini, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri sebelumnya mengaku telah mengantongi kekuatan Uzbekistan U24. Di mana pelatih berusia 61 tahun ini menjadi mata-mata ketika tim berjuluk Serigala Putih itu berhadapan dengan Hong Kong di laga pamungkas grup C pada 25 September kemarin. Kendari demikian, Indra Syafri sejatinya sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan sang lawan di babak 16 besar ini. Dirinya pun sebenarnya juga sudah menyiapkan game plan untuk menghadapi tim Asia ala Eropa ini. Salah satunya yakni dengan memanggil pemain andalannya yakni Ramadan Sananta. Ya, pemanggilan Sananta sebelumnya digunakan untuk mempertajam lini serang Garuda Muda yang mana di 3 laga terakhir striker timnas belum membuahkan kontribusi. Selain itu, dirinya juga sudah mempersiapkan tim untuk berjuang sampai babak adu penalti demi tiket lolos ke babak perempat final Asian Games. Di samping itu, staf kepelatihan Uzbekistan U24 sebelumnya juga sudah sedikit mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh skuad Garuda Muda arahan Indra Syafri ini. Hal ini pun membuat pelatih Uzbekistan U24 Kapadze memerintahkan anak asuhnya untuk tetap berhati-hati ketika berhadapi dengan punggawa Garuda. Dapatkan dana besar, Erick Thohir lakukan pembinaan timnas Indonesia. Gebrakan baru dilakukan PSSI di bawah naungan Erick Thohir. Kini terbaru PSSI mendapatkan dana sekitar 250 miliar rupiah dari sejumlah sponsor baru untuk timnas Indonesia dan berbagai produk federasi. Kepastian ini induk sepak bola Indonesia itu dapatkan setelah menggelar acara signing ceremony bersama para sponsor yang dikontrak rata-rata 1 tahun pada hari kedua PSSI Partner Summit di Jakarta Rabu semalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengharapkan dana untuk pembinaan sepak bola dari mitra PSSI atau swasta dapat berkesinambungan. Pasalnya pembinaan pemain muda untuk membentuk timnas Indonesia yang tangguh juga harus berjalan secara berkesinambungan. Menurut Erick Thohir, jumlah dana dari mitra PSSI saat ini sekitar 250 miliar rupiah. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Jepang, di mana dana untuk pembinaan di negeri matahari terbit tersebut mencapai sekitar 2,7 triliun rupiah. Erick menegaskan penandatanganan para sponsor baru ini adalah sebuah bentuk komitmennya untuk menjadikan sepak bola tanah air profesional, transparan dan bersih dari kekerasan ataupun pengaturan skor. Di samping itu, ex-presiden Inter Milan ini juga berharap kucuran dana melimpah dari para sponsor baru ini akan membuat sepak bola tanah air maju. Ia ingin pengembangan mengarah kepada industri sepak bola di Amerika Serikat yang sedang naik daun setelah Liga Sepak Bola Major League Soccer kedatangan bintang sepak bola dunia. Erick pun cukup optimis industri sepak bola tanah air menuju arah yang lebih baik karena sejak era kepemimpinannya telah menunjukkan tanda-tanda positif untuk terbang lebih tinggi. Indonesia! Nama Sintayong menggema usai Ramadan Sananta gabung timnas U24. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U24 memanggil Ramadan Sananta untuk menghadapi babak 16 besar Asian Games 2022. Ketajaman pemain Persis Solo itu memang sangat dibutuhkan oleh tim, sebab di laga babak penyisian grup, skuad Garuda hanya mampu mencetak 2 gol, itu pun bukan pemain striker yang mencetak, melainkan pemain yang berposisi sebagai winger.
Sebenarnya Indra Syafri memiliki pemain yang berposisi sebagai striker yakni Titan Agung. Namun pemain Bayangkara tersebut tampil kurang menggigit. Di samping itu, Ramadan Sananta sejatinya sudah tiba di Cina pada Selasa lalu dan langsung dimainkan di laga melawan Uzbekistan ini. Dirinya pun langsung menjadi pilihan utama Indra Syafri dan tampil cukup bagus di laga ini. Namun uniknya kedatangan Ramadan Sananta di skuad Garuda Muda arahan Indra Syafri ini membuat nama Sintayong pun ikut dibawa-bawa oleh para supporter timnas Indonesia. Jumlah netizen di media sosial membandingkan bahwa pemain yang ditangani Sintayong lebih bagus performanya ketimbang saat dilatih Indra Syafri. Walaupun kedua pelatih ini sering dibanding-bandingkan oleh supporter, Sintayong maupun Indra Syafri sebenarnya saling berkesinambungan, yakni untuk membangunkan sepak bola tanah air. Terbukti dari beberapa event sebelumnya, timnas berhasil menorehkan catatan cukup apik ketika kedua pelatih ini saling bekerja sama. Bung Toel tak hargai rekor Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong semenjak melatih skuad Garuda memang belum memberikan trofi bergengsi. Namun pelatih asal Korea Selatan itu telah mengubah budaya sepak bola tanah air semakin membaik. Sintayong selama menukangi timnas Indonesia dirinya berhasil menorehkan sejarah-sejarah baru yang mana belum pernah dicapai oleh punggawa Garuda. Di antaranya, membawa skuad Garuda Muda melangkah ke Piala Asia U23 yang merupakan pertama kalinya dalam buku catatan sejarah. Spesialnya, Sintayong juga berhasil meloloskan dua timnas lainnya ke putaran final Piala Asia. Selain itu, pelatih berusia 52 tahun ini juga mampu menorehkan catatan apik bersama Garuda ketika menggelar laga persahabatan di kandang sendiri. Selama melatih Indonesia, Sintayong hanya kalah sekali di kandang ketika timnas Indonesia melawan juara dunia, yakni Argentina, pada FIFA Matchday Juni lalu, di mana punggawa Garuda kalah dengan skor 2-0. Namun, walaupun Sintayong menorehkan sejarah baru bagi timnas Indonesia, nyatanya ada saja haters yang tak mengakui kehebatan dari Sintayong. Salah satunya datang dari pengamat sepak bola Toby Welly atau yang biasa disebut dengan Bung Toel. Ya, sebagaimana diketahui pengamat sepak bola ini belakangan menjadi bahan perbincangan sepak bola tanah air, di mana dirinya selalu mengomentari perjalanan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bahkan dirinya pernah menyebut Sintayong menyewa buzzer untuk melindungi dari hujatan netizen. Tentu hal tersebut membuat supporter murka terhadap Bung Toel ini. Kini terbaru Bung Toel juga mengomentari rekor Sintayong yang telah membawa 3 kategori timnas lolos ke Piala Asia. Seperti tak menghalangi rekor sang pelatih, pria yang pernah menjabat sebagai General Manager Development di PSSI ini justru menyebut hal itu merupakan yang biasa. Menurutnya hal itu memang menjadi tugas Sintayong sebagai pelatih timnas di 3 kategori. Bung Toel pun menambahkan pelatih lain yang pernah membawa timnas Indonesia seharusnya juga mendapatkan apresiasi. Namun kala itu media tak seheboh sekarang. Sebagai tambahan informasi, timnas Indonesia juga pernah mengikuti Piala Asia di tahun 1996, kala itu dilatih oleh Nandar Iskandar. Kemudian tahun 2004 dan 2007 dilatih oleh Ivan Kolev. Sintayong satu-satunya pelatih yang meloloskan 3 tim ke Piala Asia, kan pasti begitu tuh. Ya karena dia satu-satunya pelatih yang diberi kesempatan itu.